waktu Zoom-nya? 45 menit. Oke, yang pimpin doa hari ini Kakak Fadil, silakan. Kita berdoa. Ini teman Istidadan. Kusyuan. Doaan. Zidani ilma. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan videonya ya kakak ya, tidak ada yang dimatikan. Oke, kakak sudah siapkan bukunya? Sudah. Mantul. Nah, gimana nih kabarnya kakak hari ini? Alhamdulillah. Coba ulangi, kurang semangat nih kakak Bayu nih. Gimana kabarnya kakak hari ini? Alhamdulillah. Ya, kakak waktunya belajar ya, jadi tidak ada yang main HP, apalagi makan, minum, alasan ke kamar mandi ya, tidak ada alasan. Oke, kakak hari ini kita masuk Jangan buat saya haus. Ya, kita masuk ke tema 9 ya, tema 2, pembelajaran 1. Nah, di sini Ustazah mau share screen. Aduh. Kalau nggak kelihatan bilang ya. Apakah kelihatan PPT-nya Ustazah? Kelihatan. Enggak terlalu. Kelihatan. Astaga, nggak kelihatan tuh. Enggak terlalu. Tadi ada Ustazah. Tadi itu bagaimana? Jelas kamu. Ngeblur. Ada buku-buku. Ya, kelihatan ya kakak? Kelihatan. Dibalik. Hari ini kita bahas tentang di tema Ustazah lagi tuh. 8. tema 9 ya. Ustazah salah ketik, itu tema 9. Tema 9, subtema 2, pembelajaran 1. Kelihatan ya PPT-nya Ustazah? Ya. Oke. Ya. Mohon maaf, Ustazah kurang sehat, jadi agak serak-serak. Ya. Kakak di tema 9, subtema 2, di pembelajaran 1, itu ada 3 pembelajaran. Yang pertama, IPA, tujuan pembelajarannya adalah perubahan bentuk energi dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pembelajaran IPS mengenai mengidentifikasi sumber daya alam berdasarkan jenis benda, serta berdasarkan pembentukan dan kelestarian. Dan yang ketiga, pembelajaran yang ketiga adalah bahasa Indonesia tentang menentukan informasi dalam teks dengan benar dan menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Nah, seperti biasa kalau biasanya kita bahas materi, biasanya Ustazah suruh membaca dulu ya. Nah, di sini siapa ini yang belum membaca? Sudah. Nah, yang sudah membaca berarti sudah harus bisa jawab langsung ya. Seperti biasa ada tanya jawab, jadi yang aktif menjawab Ustazah kasih nilai plus. Ya.
Oke, kakak tidak coret-coret ya kakak ya. Lanjut. Nah, kita lanjut di pembelajaran IPA. Bisa dilihat di buku masing-masing. Di sini Ustazah langsung kesimpulan ya. Nah, di pembelajaran IPA mengenai perubahan energi dan pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. miring gambarnya. Ya, kakak masih tahu ya apa arti dari energi? Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi setiap aktivitas manusia dalam kehidupan pasti membutuhkan sumber energi. Nah, ada macam-macam energi ya. Ada yang tahu apa saja? Ada yang bisa jawab? Energi panas, energi cahaya, energi Energi panas, energi kimia, energi fisik, energi angin. Ya, banyak ya. Ada di buku energi energi macam-macam energi. kimia. Nah, energi ini air, ya, energi kimia, ada energi panas, energi Energi listrik, energi kimia, energi bunyi, energi energi cahaya, gerak, energi cahaya. energi Oke, kita bahas semua satu-satu ya. Mulai dari energi panas. Nah, lihat itu ada gambar. Kalau energi panas berarti ada gambar matahari ya. Ya, energi panas. Energi panas itu adalah energi yang dapat menghasilkan panas. Ya, jadi energi panas itu adalah energi yang dapat menghasilkan panas. Contohnya apa? Bisa dilihat? Mengeringkan pakaian. Ya. Bisa. Ini manfaat ya, manfaat Oke, hasil panen. energi panas bisa Badan. ya untuk mengeringkan. Ya, energi panas berfungsi untuk mengeringkan pakaian, Dan mengagar makanan, menghangatkan ruangan di musim dingin, dan menghangatkan badan dengan membuat api unggun. Masya Allah, tabarakallah, hebat. Ya, jadi kakak, api unggun juga termasuk ini ya, menghasilkan energi panas karena mengeluarkan api. Api itu panas atau dingin? Panas. Ya, jadi ya. Siapa yang bilang dingin? Afan. Afan. Nanti kepala sekolah kasih kong ke naik kelas baru. Oke, lanjut ya. Kenapa ada Patrick? Ya, ada temannya Fadil ya. Lanjut di energi cahaya. Nah, energi cahaya. Apa itu energi cahaya? Energi cahaya adalah energi yang cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh cahaya. Nah, contohnya apa? Adalah matahari berbahaya menerangi bumi, bantu proses fotosintesis pada tanaman, bahan bakar mengisi tenaga surya, dan menghasilkan energi listrik dengan panel surya. Sinar fotometer dapat jalan melalui menggunakan kuman cahaya pada alat röntgen untuk melihat tubuh. Gambar ya. Di situ ada gambar. Jangan membunuh kuman. Ya, mohon maaf ya kakak. Ustazah kunci suaranya biar tidak terlalu ribut. Jadi di sini ada contoh energi yang menghasilkan cahaya. Yang pertama adalah lampu. Yang kedua adalah gambar apa ini yang warna biru ini? Gambar panel Lampu jalanan. Itu panel surya Yang ya lampu. kakak. Panel surya. Kemudian energi cahaya juga berfungsi untuk tanaman, yaitu dengan melalui proses fotosintesis.
Fotosintesis. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai energi listrik. Nah, energi listrik sudah pada tahu ya, kita hidup membutuhkan energi listrik. Apa itu energi listrik? Energi listrik adalah energi yang tersimpan dalam arus listrik. Jadi, di dalam energi listrik itu ada aliran arus listrik. Nah, contohnya apa? Ini gambar apa? Contohnya energi cahaya dari matahari bermanfaat untuk menerangi bumi. Terus ini gambar apa? Blender. Ya, blender menggunakan energi Merkuri. sumber energi listrik. Kakak, sumber energi listrik pada blender adalah Kulkas, energi listrik menjadi energi gerak. ya. Jadi Listrik menjadi energi itu ya ada Angin. Energi listrik menjadi energi. Kakak, jadi di dalam energi listrik itu banyak perubahan bentuk energi ya. Jadi misalnya dari sumber energinya, dari sumber energi listrik itu banyak ya. Ada yang dari energi listrik menjadi energi gerak, ada dari energi listrik menjadi energi panas, ya kan? Itu berarti artinya adalah ada perubahan bentuk energi pada energi listrik. Banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya misalnya kalau setrika itu perubahan bentuk energi listriknya dari mana ke mana? Energi listrik menjadi energi panas. Energi listrik menjadi panas. Energi Kalau radio Dari energi listrik menjadi energi suara. Energi suara. energi listrik menjadi energi suara. Ya, Kakak sudah pada tahu ya. Lanjut, selanjutnya kita bahas mengenai energi kimia. Nah, apa itu energi kimia? Energi kimia adalah energi yang timbul karena reaksi kimia. Ya. Nah, biasanya reaksi kimia itu biasanya dibuat oleh senyawa-senyawa kimia. Kalau di pelajarannya Ustazah waktu kuliah, itu senyawa kimia itu banyak. Ada H2N, ada O2N, ada MnO2, banyak simbolnya ya. Jadi energi kimia itu diambil dari senyawa-senyawa kimia yang terkandung dalam... Ustazah, tapi kalau O2 itu oksigen toh? Ya, kalau O2 itu oksigen. Kalau CO2 itu karbon dioksida. Kalau MnO2 dulu Ustazah itu menghafalnya hampir banyak ya, lumayan banyak senyawa kimia. Nah, MnO2 itu artinya monodioksida kayak gitu. Jadi harus apa? Kalau di kuliah itu harus dihafal. Ustazah. Gitu. Lanjut ya. Jadi energi kimia itu terkandung dalam makanan dan bahan bakar ya. Jadi di dalam makanan juga ada energi kimia. Jadi di dalam tubuh kita juga membutuhkan energi kimia. Tapi senyawanya itu tidak sebanyak yang ada di bahan bakar ya. Nanti kalau kebanyakan energi kimia nanti kita bisa is dead. Iya kan? Oke. Ya, di bahan bakar juga kita jadi aneh. Oke, di bahan bakar juga memiliki energi kimia ya. Terkandung dalam energi kimia ada reaksi-reaksi kimia di dalam bahan bakar. Nah, bahan bakar itu contohnya seperti solar, terus apa? Pertalite, Gas LPG. ya, kayak gitu ya. Nah, gas LPG juga itu termasuk menghasilkan energi kimia. Nah, ini ada contoh yang lain, misalnya baterai. Nah, itu yang Ustazah bagikan, baterai alkaline. Nah, itu juga termasuk
ini ya, apa namanya, terbuat sumbernya dari energi kimia. Jadi ada senyawa-senyawa kimia yang ada di dalam baterai. Kalau senyawa kimia kita sering hirup, itu kita juga bisa ini ya, bisa membuat kita bisa bernafas ya, karena kan tajam ya. Kalau misalnya ini kakak bongkar dalam baterai, itu baunya pasti menyengat kayak seperti bensin. Kalau kita cium bau bensin kan agak lama-kelamaan agak pusing ya. Nah, itu karena banyaknya kimia yang kandung dalam bensin ataupun baterai. Nah, lanjut gas LPG. Nah, gas LPG ini kan menghasilkan panas ya. Menghasilkan panas, tapi di dalam gas LPG juga ada senyawa-senyawa kimia. Nah, apa sih fungsi senyawa energi kimia? Ada yang tahu fungsi energi kimia? Ya, bagaimana? Energi. Gas LPG akan menghasilkan panas saat tersulut dengan api dengan menggunakan energi kimia menggunakan untuk penghasil tenaga Afwan, tidak dalam coret-coret ya. tubuh bahan bakar dan sebagai penyimpanan energi. Ustazah kasih nilai minus ya yang coret-coret. Oke, tadi Kak Rido sudah jawab. Jadi energi kimia berguna untuk penghasil tenaga bagi tubuh kita. Kemudian berfungsi sebagai bahan bakar dan penyimpan energi. Terus meledak itu boleh? Kasih meledak ayamnya. Nanti jadi chicken. Bukan. Kasih meledak apa? Ada ayamnya. Dia ada jin. Oke, lanjut energi gerak ya. Energi gerak adalah energi yang dihasilkan dari benda yang bergerak. Contohnya apa? energi terdapat sarana olahraga, wisata air, misalnya warung, jeram, dan tubing. Energi gerak dari angin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dan bermain layang-layang. Nah, kalau kipas angin itu dari energi listrik menjadi energi Gerak. Energi bunyi adalah energi yang berasal dari sumber bunyi. Contohnya Radio. HP, laptop, komputer. Kalau energi nuklir adalah energi Utara. reaktif atau contohnya bom. Ya, Tentara. Perhatian. Nah, sekarang pertanyaannya Ustazah. Kira-kira sabar ya. Ustazah sekarang bertanya. Kira-kira misalnya nih ada Pak Heru memperbaiki radio dengan menggunakan solder. Nah, bagaimana perubahan energi pada alat yang digunakan pada Pak Heru? Siapa yang bisa menjawab? Dari listrik ke bumi menjadi energi panas. Iya. Energi listrik menjadi energi panas. Atas nama siapa? Energi listriknya ada energi panas. Ayo. Listrik menjadi energi panas. Boleh lihat, boleh dicek di kolom chat. Di kolom chat ya, soalnya ribut. Ya, solder itu perubahan energinya dari mana ke mana?
Kakak Pasya. Dari energi listrik menjadi energi panas. Pintar, hebat semua ya. menjadi energi panas. Energi Masya listrik Allah. menjadi energi panas. Solder. Jadi solder itu adalah salah satu alat. Kakak, solder itu adalah salah satu alat listrik yang menghasilkan panas. Jadi panas dari ujung solder itu digunakan untuk melilitkan timah ya. Jadi melilitkan timah sehingga menyambung rangkaian elektronika. Jadi sumber energi solder itu berasal dari energi listrik. Siapa itu? Energi listrik atau energi panas? Panas. Sumber energinya apa? Siapa itu? Sumber energinya listrik. Ya, mulai dari energi listrik ya. Jadi solder itu ya, solder itu terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Oke, kita lanjut di pembelajaran IPS. Nah, pembelajaran IPS mengenai potensi sumber daya alam di Indonesia. Bisa dilihat di buku masing-masing. Potensi sumber daya alam di Indonesia. Masihkah kalian ingat? Kakak tidak coret-coret ya, Ustazah tetap ditulis. Yang coret-coret Ustazah kasih nilai minus. Jadi sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam biasanya disingkat dengan SDA ya. Jadi jangan bingung kalau ada tulisan SDA, itu berarti kepanjangannya sumber daya alam. Tapi kalau tulisannya SDM baru sumber daya manusia. Kalau SDA itu sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu bermanfaat ya dalam kehidupan kita. Nah, di sini di buku sumber daya alam dibedakan beberapa kategori. Alhamdulillah selesai. Belum kakak. Ini sudah selesai. Mohon maaf. Sudah salah tekan ya. Nah, ada beberapa kategori ya, yang ada 2 kategori. Sumber daya alam ada 2 kategori. Yang pertama berdasarkan jenis bendanya. Yang kedua adalah berdasarkan pembentukan dan kelestariannya. Nah, yang pertama berdasarkan jenis benda. Ada yang tahu apa dan apa? Ini berdasarkan jenis bendanya sumber daya alam dapat dibedakan sebagai berikut. Sumber daya alam Jenis bendanya ada 2. Yang pertama sumber daya alam hayati meliputi sumber daya hidup. hayati dan ya, jadi sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Jadi itu berdasarkan jenis benda, sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Nah, sumber daya alam hayati itu adalah makhluk hidup ya, semua makhluk hidup yaitu tumbuhan dan hewan. Jadi yang berhubungan dengan makhluk hidup itu adalah sumber daya alam hayati. Selanjutnya sumber daya alam non hayati adalah seperti tanaman. ya, yang kakak sumber daya alam Sendiri yang bukan non-hayati makhluk hidup yaitu itu yang tanah, bukan air, makhluk udara, dan hidup. lain-lain. Ya, contohnya apa? Seperti Yang air, hayati seperti
tanah, sungai. darah, Kalau sungai energi termasuk apa? Non matahari, hayati atau dan hayati? hasil tambang. Mani. Ada yang tahu kalau sungai itu termasuk sumber daya alam non hayati atau hayati? Non hayati. Pintar. Non hayati ya. Oke. Kemudian kalau emas Non hayati. Non hayati. ya sumber daya alam non hayati. Kalau tanaman termasuk hayati atau non hayati? Hayati. Ya, tanaman termasuk sumber daya alam hayati. Oke, lanjut. Lanjut, berdasarkan kategori pembentukan dan kelestarian, sumber daya alam terbagi menjadi dua ya, yaitu sumber daya alam terbarukan Non hayati dan hayati. dan sumber daya alam dan tidak dapat diperbarui. Nah, ini kita sudah pernah bahas ya waktu di tema berapa, ada yang masih ingat? Ya, kalau nggak salah di awal-awal ya, tema 6 atau enggak tema 7. Ini kita sudah pernah bahas, jadi di sini mengulang kembali. Jadi ada dua kategori, dua jenis berdasarkan pembentukan dan kelestariannya. Yang pertama, sumber daya alam terbarukan. Apa itu sumber daya alam terbarukan? Sumber daya alam terbarukan adalah sumber daya alam yang dapat diadakan kembali, meskipun digunakan secara terus-menerus. Jadi ketika kita menggunakan benda tersebut akan kembali lagi secara normal. Contohnya tanaman. Nah, tanaman kalau kita cabut, kita tanam kembali, dia akan tumbuh kembali kan? Nah, itu berarti termasuk sumber daya alam terbarukan. Nah, kemudian air. Air kalau kita gunakan secara terus-menerus, tidak akan habis ya di gunung dan di sungai, di laut. Nah, itu tidak akan habis ya. Walaupun kakak minum sampai kembung juga tidak akan habis. Sampai perut sebesar bumi juga Habis nggak akan Ustazah. Air akan habis Ustazah. Ustazah, Ya. bisa habis Ustazah. Lanjut ya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaruikan. Kakak sudah ada peringatan. Takutnya waktunya nanti kita habis. Jadi kita lanjut ya. Sumber daya alam tidak dapat diperbarukan adalah sumber daya alam yang jika habis, maka tidak didapat dihasilkan dalam waktu yang cepat. Contohnya apa? Minyak bumi dan batu bara. Nah, ketika apa yang terjadi jika kita menggunakan minyak bumi secara berlebihan? Ada yang tahu? Minyak bumi akan habis. Ya, minyak bumi akan habis dan generasi penerus. Habis. Ya, Tadi aja dan generasi penerus tidak dapat menggunakan kembali. Untuk membuatnya lebih lama Ustazah. Akan membutuhkan waktu lama kalau mau mendatangkan minyak buminya lagi Ustazah. Pintar. Habis itu nanti bumi mendingin kalau dipakai terus-menerus. Bagaimana Fadil? Nanti kalau dipakai terus-menerus nanti intinya mendingin tuh Ustazah. Bisa jadi generasi seterusnya nanti cucu-cucunya kita nanti tidak dapat menggunakan minyak bumi lagi ketika kita menggunakannya secara berlebihan ya. Jadi kita wajib sebagai warga negara yaitu dengan cara menghemat. Tidak menggunakan bahan bakar secara berlebihan maksudnya. Ustazah di sini kan misalnya yang tidak terbarukan kan ada emas. Ya, Tinggal lanjut ya. kemarin sudah dari dunia nyata sudah pasang-pasang.
Nah, sekarang kakak pertanyaannya Ustazah siap-siap ya. Lanjut pertanyaannya Ustazah. Kira-kira emas, perak, tembaga, aluminium itu merupakan contoh benda mineral ya. Jadi benda mineral itu dikelompokkan sebagai sumber alam jenis logam atau non logam. Logam. Kakak, ya, cukup ya. Jadi sumber daya alam yang termasuk mineral logam itu ada emas, perak, tembaga, aluminium, pasir besi, mangan, timbal, dan nikel. Ada di buku ya. Kemudian kalau contoh sumber daya alam yang bukan logam, itu contohnya seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ya di pelajaran selanjutnya. Karena sudah ada peringatan. Lanjut di pembelajaran bahasa Indonesia ya kakak. Nah, di situ di pembelajaran bahasa Indonesia mengenai penyajian informasi penting. Nah, informasi penting itu disebut juga dengan ide pokok. Jadi ide pokok dalam bacaan itu terdapat pada kalimat utama. Nah, kalimat utama biasanya ditemukan di awal, di akhir, atau di awal dan akhir. Nah, kalimat setiap paragraf itu memiliki ide pokoknya masing-masing. Jadi setiap, misalnya kalau paragrafnya ada 4, berarti ide pokoknya ada 4. Karena setiap paragraf memiliki ide pokoknya berbeda-beda. Nah, langkah-langkah menentukan informasi penting atau ide pokok. Nah, pertama yang kakak lihat adalah baca dengan baik ya. Baca setiap paragraf dengan baik. Karena tadi Ustazah sudah bilang, ide pokok setiap paragraf itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, perhatikan kalimat demi kalimat. Yang ketiga adalah perhatikan kata yang menjadi pokok pembahasan dalam sebuah cerita. Nah, sekarang